Dalam suasana bersedih, syukur ini senantiasa kita panjatkan. Karena atas rahmat pemberian Allah, kita bisa duduk di tempat ini dengan tujuan bertakziah. Takziah itu adalah suatu amalan agama yang dicintai oleh Nabi dan merupakan alat untuk kita saling bersilaturahim. Ayunan langkah kita ke tempat ini semoga dibalas oleh Allah menjadi amal jariah kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita umatnya yang senantiasa istiqomah, senantiasa konsisten melaksanakan ajaran agama, insya Allah. Saya hormati Bapak Kepala Desa, aparat desa yang hadir, Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin wal hadirat, bil khusus anak-anak daripada almarhumah saudara saya Tosi, Ibu Dahnia, semuanya semoga ini seingat saya juga lah waktu almarhum Bapak. Saya ingat saya duduk di sini ya, dengan ini juga Ustadz kecil, Ustadz Kalibaba waktu itu juga ya, 2 tahun lalu kalau tidak salah di rumah ini kita ceramah, malam ini di sini lagi kita. Berarti kedua orang tua kita ini benar-benar semasa hidupnya mereka benar-benar menjalankan kasih sayang yang rumah tangga. Buktinya mereka ya ikut ya, Masya Allah. Ada orang yang jodohnya itu, yang jodoh Pak, semenjak kita masih ada di alam, kita berada di alam arwah. Di alam arwah kita sudah kenal seperti ini. Di alam arwah tanpa kita sadari kita sudah saling kenal mengenal. Maka pertemuan kita malam ini pertemuan yang sudah beberapa kali. Pertemuan kita itu berada di alam arwah. Cuma ketika itu kita belum sadari. Maka di alam arwah itu di sisi Allah kita sudah ditetapkan oleh Allah, tertulis di Lauhul Mahfuz tentang ajal kita, jodoh kita, rezeki kita. Maka jodoh sudah dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah pesan mau berjodoh dengan siapa, tetapi Allah jodohkan kita dengan wanita yang kita nikahi. Mohon maaf, jodoh yang di Lauhul Mahfuz itu jodoh istri pertama. Kalau istri kedua, mohon maaf, itu jodoh di dunia. Kalau yang pertama sekali itu jodoh ya, karena satu orang, semua orang dipasang-pasangkan. Wa khalaqaz zawjain, aku ciptakan kata Allah suami istri, berarti dari alam ruh, bukan nanti di dunia. Maka mereka dijodohkan di sana. Sampai di dunia, entah bagaimana cara Allah, bagaimana aturan Allah menikah. Akhirnya berpulang ke rahmat Allah juga sama-sama, tidak berjauhan. Bahkan ada yang lebih ekstrim Pak. Saya ceramah seperti ini di Sinio. Di Sinio itu dia bilang, Ustaz, ada kejadian belum lama di Sinio itu. Ada yang meninggal, padahal orang biasa saja, bukan juga orang ahli agama, tetapi mungkin ya ada amalan spesial yang dia buat. Jadi ketika setelah mau meninggal dunia, suami ini sudah dalam sakaratul maut, dia kasih tahu istrinya, istriku, saya mau meninggal, tetapi 1 minggu setelah ini saya jemput kau. Masya Allah, saya jemput. Jadi orang yang dengar itu barangkali ini cuma menghayal barangkali, atau mungkin karena pengaruh gangguan sakaratul maut. Istrinya Pak, iya, jemput saja. Yang penting kau tenang pulang. Meninggallah si bapak. 1 minggu kemudian benar terjadi, istrinya pun dia panggil menghadap sama-sama di sana. Ya, jadi ini masalah mati adalah masalah yang sangat-sangat rahasia Allah. Seandainya masalah mati ini waktu tempat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita di dunia ini tidak hidup senang lagi Pak. Kalau seandainya Allah bilang sama kita Muhammad Nur bin Muhammad Soleh Damar, umurmu tinggal 1 tahun, maka niscaya kita tidak akan semangat lagi. Maka rahasia Allah merahasiakan waktu kematian ini agar supaya kita la tai'asu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah.
Kadang ada orang, bagaimana mati Ustaz? Mati itu seperti tidur. Bahkan ada orang meninggal dunia dia tidak sadari bahwa dia akan mati. Jadi pelajaran tentang tanda mati itu bisa dipelajari, tetapi kadang-kadang Allah tidak sesuaikan dengan apa yang kita pelajari. Bagaimana mati? Tidur. Maka ketika di dunia ini, alam kubur, alam barzah itu seperti mimpi bagi kita. Mungkin pernah ada satu saat kita ini yang oleh Allah dibukakan hijab itu, kita mimpi berada di alam kubur, mimpi berada di alam barzah. Itu cuma mimpi. Begitu juga ketika kita mau meninggal dunia, kita rasa mimpi didatangi malaikat pencabut nyawa. Setelah itu kita saksikan orang-orang di sekitar kita, ada yang menangis, anak kita meratap, istri kita menangis. Kita sangka itu masih mimpi. Kita dibawa ke tempat permandian, dimandikan tubuh kita. Kita lihat siapa semua yang memandikan kita. Kita saksikan orang-orang yang memandikan kita. Lanjut dibawa kita ke tempat kafan. Kita saksikan semua kejadian-kejadian ini. Sampai kita disolatkan, dibawa ke kubur. Sesampai di kubur, ketika kita sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantar kita di kubur, sadarlah dia. Ketika ruh itu dikembalikan oleh Allah, sadarlah dia, dan dia melihat di sekelilingnya gelap. Sudah mati betul saya. Sadarlah dia bahwa dia mati. Jadi jangan sampai hilang kesadaran kita, Pak. Hilang kesadaran inilah yang biasa menyebabkan ketika kita akan menghembuskan napas yang terakhir, kita akan banyak gangguan. Saya tanya sama guru saya, Habib, bagaimana cara mati yang benar? Cara supaya mati baik. Dia sampaikan, Muhammad Nur, mati yang baik, mati yang tenang itu latihan sholat. Ini yang ingin saya sampaikan. Sebagaimana kita tenangnya kita dalam sholat, insya Allah begitu kita akan mati. Bagaimana pikiran kita ketika sholat, hati kita ketika sholat, insya Allah begitu kita akan mengembuskan napas yang terakhir. Maka sholat inilah yang harus kita pegang, kita jaga. Jangan asal sholat. Jadikanlah sholatmu itu betul-betul sholat yang terakhir. Kalau kita sholat isya malam ini, yakin dalam hati, Pak, ya Allah saya sholat isya ya Allah. Barangkali cuma terakhir sholat isya ini ya Allah. Barangkali sudah sholat isya yang terakhir ini ya Allah. Karena saya tidak jamin besok saya bisa sholat isya apa tidak. Kalau ini yang kita tanam, insya Allah akan timbul khusyuk, akan timbul khauf. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu khasyah, khauf, takut. Bagaimana menciptakan sholat yang khusyuk? Dalam kitab-kitab dijelaskan, dalam kitab fikih yang disebut dengan khusyuk sholat itu pertama sukunul a'dha. Yang pertama disebut khusyuk sholat itu adalah sukunul a'dha, tenangnya hati kita, tenangnya anggota tubuh kita ketika sholat. Maka ditenangkan dulu ketika kita berdiri. Bagaimana kita berdiri siap gerak. Pada saat upacara kita kan diminta tenang. Begitu juga sholat. Jangan habis pagaro-garo langsung Allah Akbar. Kasih tenang dulu. Kasih tenang sekali. Maka melatih sholat itu adalah melatih bagaimana tenangnya kita mati. Sukunul a'dha, kita akan mendapatkan ketenangan hati kita, napas kita. Apa itu napas? Nafas yang busuk, anfas, tanafas, nufus. Napas keluar, napas masuk, napas keluar dan yang masuk, napas yang tidak masuk dan tidak keluar. Itu kan ada pembelajarannya. Maka yang diperlukan itu adalah napas kita. Apa itu napas? Napas itulah yang disebut tali kita dengan Allah. Yang menghubungkan kita dengan Allah apa? Kita berada, jasad kita di bumi. Kalau tidak ada yang menghubungkan kita dengan Allah, mati kita, Pak. Maka itulah napas dipakai. Jadi napas ini jangan dihambur-hambur percuma. Jangan cuma dipakai-pakai. Ya. Napas ini setiap keluar dari mulut kita akan dihitung, dihisap oleh Allah. Saya termasuk orang yang melalaikan napas. Apa itu? Saya badohan, merokok. Tetapi saya belum bisa berhenti. Tapi jangan yang lain lagi. Ya. Kalau sudah dipakai untuk sia-sia itu napas di rokok, usahakan napas itu diisi dengan yang lain. Karena tali yang menghubungkan kita dengan Allah cuma itu. Ya, napas kita. Maka ada yang disebut orang-orang tua kita sholat dengan ruh. Sholat dengan ruh.
angkat takbir, naik nafas, Allahu Akbar, supaya nafas juga ibadah sama-sama. Jangan tubuh ini saja yang beribadah, nafas kita ini yang merantara kita dengan Allah juga beribadah. Dia naik turun, ruku, Allahu Akbar, turun juga nafas, naik lagi, angkat lagi nafas, begitu. Ya, insya Allah itu perlu latihan-latihan. Kenapa nafas ini? Masya Allah, kalau di kimia tidak pernah didapatkan. Kita cari di buku fikih tidak ada. Ini pelajaran yang sudah semakin mendalam. Biasa orang sebut dengan pelajaran salat, mengenal hakikat daripada salat. Maka sukunul a'dha itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang disebut khusyuk itu ma'rifatu qiraah. Dia tahu apa yang dia baca. Allahu Akbar. Dia tahu itu. Dia sementara mengucapkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sadar dia. Maka kenapa kalau orang mabuk Allah tidak terima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau kita minum 40 hari 40 malam Allah tidak terima. La yaqbalullah salat. Allah tidak terima. Karena kalau orang minum maka pengaruh pikiran itu 40 hari dia rusak. 40 hari heng-heng itu orang kalau minuman keras. Kalau narkoba bisa sampai 4 tahun itu orang heng-heng, bicara-bicara sendiri, senyum-senyum sendiri. Maka kalau mau sholat diterima jangan pernah sentuh minuman keras. Jangan apalagi narkoba. Nauzubillah min dzalik. Jadi ma'rifatu qiraah, dia harus tahu. Kemudian kita tahu gerakan kita sholat. Mudah-mudahan salat yang bermanfaat ini akan kita dapatkan apabila kita benar-benar salat. Kembali pada penjelasan sebelumnya. Ketika kita mau sholat, maka yang pertama ditenangkan adalah anggota tubuh kita. Setelah anggota tubuh kita, tenangkan hati. Hati ini adalah mahkotanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, Ana mukawwinul makan. Saya semua yang ciptakan semua tempat ini. Langit, bumi, matahari, ruang-ruang ini Allah semua yang ciptakan. Walaisa li makan. Tidak ada tempat yang bisa menampung Allah. Tidak ada tempat di dunia ini. Kalau Allah bertajalli di dunia ini, jangankan Allah, cahayanya saja turun, hancur dunia ini sehancur-hancurnya. Tidak ada tempat bapak-bapak yang bisa menampung Allah. Yang bisa wa ana mukawwinul makan wa laisa li makan wa qalbul mu'min baitullah. Allah cuma bisa bertahta di hati umat Islam, di hatinya hambanya. Tapi bukan berarti Allah ada di situ, bertahta di situ. Kita bisa mengagumi kekuasaan Allah melalui hati kita. Kita bisa merasakan kehadiran Allah dalam hati kita. Kita bisa merasakan janji-janji Allah di hati kita. Kita akan menangis sama Allah. Hati kita menangis. Kenapa kita air mata keluar? Karena hati kita terkoyak-koyak, Pak. Hati kita hancur lebur karena cinta sama Allah. Maka cuma hati yang bisa menampung Allah. Oleh karenanya kasih bersih hati. Orang tua selalu bilang, kalau kita tanya sama guru-guru kita, Habib, Ustaz, Kiai, apa kunci sukses hidup ini? Satu saja dia bilang, kasih baik hati. Jangan ada iri hati, jangan ada sum'ah, jangan ada hasud, jangan ada sombong, jangan ada ini dan ada ini. Kasih bersih. Bagaimana cara membersihkan hati? Perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyak baca Quran. Kalau kita baca Quran, maka hati kita niscaya akan bersih terus. Ya, hati akan bersih. Berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kasih bersih hati. Insya Allah, kalau Allah hati kita bersih, mudah-mudahan sholat kita diterima. Berikutnya, sudah bersih hati maka mengangkat takbir. Takbir itu namanya takbiratul ihram. Takbir itu artinya Allahu Akbar. Ihram apa artinya? Dari kata haram, jadinya ihram. Ketika takbiratul ihram, semua yang halal-halal menjadi haram. Makan halal, tetapi ketika sudah angkat takbir haram. Minum halal, angkat takbir haram. Ya. Berpikir tentang dunia halal, tapi ketika angkat takbir halal. Maka ketika kita angkat takbir, orang tua bilang tunggu kode. Jangan sembarang bilang takbir, tunggu kode. Dia apa kode? Maksudnya kode begini. Ada perintah dalam diri kita, kita angkat kita punya takbir. Selalu mendengar kata hati kita.
Allah ada di situ. Allah bertahta, bukan Allah zatnya. Kekuasaan Allah ada di hati kita. Ketika kita angkat takbir mengatur nafas, dia akan bergerak sendiri. Allahu Akbar. Sama dengan Maya, kalau kita mau cek dia sudah bersih apa tidak, ditekan pusat. Kalau dia sudah toki kemarin, sudah bersih. Begitulah kita sholat, ada gerakan bisikan hati kita ya, angkat takbir. Allahu Akbar. Insya Allah, mudah-mudahan kalau sholat sudah seperti ini ihram, maka yang ada dalam sholat kita hanya Allah. Kita bermusyahadah dengan Allah, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah menarik. Ada anak umur 9 tahun yang terjadi kejadian betul pada seorang imam besar, seorang waliullah, wali min auliyaillah, ya, Syekh Abdul Hasan Asy'ari. Ada anak 9 tahun. Rupanya anak ini yang 9 tahun ini adalah Abdul Hasan Asy'ari. Gurunya bilang, wahai anakku, ini anak 30 juz hafal. 9 tahun 30 juz. Jadi hafiz Quran itu, yang disebut hafiz Quran adalah menghafal Al-Quran sebelum dia balik. Kalau mau ikut aturan benar, disebut hafiz Quran, dia belum balik sudah bisa hafal Quran. Kalau sekarang kan ada sudah 20 tahun, 30 tahun baru hafal Quran. Belum habis itu namanya. Hafiz itu yang belum balik, masih umur 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun bisa hafal Quran, itu hafiz Quran namanya. Sudah. Hafiz Quran 9 tahun. Wahai anakku, sholat. Begitu sholat, saya mau lihat kau sholat. Dalam sholat, begitu dia angkat takbir Allahu Akbar, dia baca 1 juz habis. Gurunya bilang, bagaimana sholat? Alhamdulillah. Tadi kau baca berapa ayat? 1 juz selesai. 2 rakaat saja 1 juz, berarti setengah juz 1 rakaat. Sekarang kau sholat ulang. Dalam sholatmu kau bayangkan, kau rasakan kehadiran dalam hatimu, seolah-olah saya gurumu ada di mukamu, ada di mukamu, seolah-olah, bukan menghadirkan guru. Karena ada juga sekarang paham kalau mau sholat hadirkan guru dulu, bahaya itu Pak. Hadirkan guru, ingat dulu guru di mukamu, kan begitu. Yang disebut rafiqah dalam tarekat bukan begitu Pak. Karena ada paham sekarang hadirkan guru dulu. Berarti kita menyembah guru namanya, menyembah Allah kita Pak. Maka menghadirkan guru seolah-olah guru di sana, dia sholat sini dia lihat ada gurunya yang melihat. Padahal gurunya tidak ada, gurunya tinggalkan. Ayo sholat, saya mau pergi. Jadi dia angkat takbir, ketika takbir seolah-olah ada gurunya di situ. Apa yang terjadi? Dia baca Al-Quran tadi 1 juz, tinggal setengah juz. Tidak mampu. Katanya gurunya, kenapa? Tidak mampu saya. Karena perasaan saya berat karena ada kau di situ. Ada kau wahai guru. Kata gurunya, masya Allah. Sekarang sholat lagi, besoknya sholat lagi kau rasakan seolah-olah malaikat Jibril yang mengantar wahyu itu menyaksikan kehadiranmu di situ. Ada di situ dia. Dia mulai sholat 2 rakaat, ternyata setengah juz tidak selesai. Tinggal 5 lembar. Besoknya lagi dikatakan oleh gurunya seolah-olah Rasulullah Nabi Muhammad ada melihat kau sholat. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang dari 1 juz tinggal setengah juz, tinggal 5 lembar, dia baca 1 lembar saja tidak selesai. Tidak mampu anak-anak. 1 lembar banyak. Padahal ini yang 1 juz bisa. Kata gurunya, ini anak luar biasa. Ujian terakhir. Kau sholat, kau bayangkan seolah-olah Allah melihatmu. Sebagaimana dalam hadis Nabi, wa'budullaha ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa lihat Allah, tidak bisa menyaksikan kehadiran Allah dalam salatmu, yakini dalam hati Allah melihat. Salat ini apa? Allahu Akbar. Ini hari kelima, ujian terakhir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah sudah menangis. Tak ulang itu bismillah ratusan kali, tidak bisa ke alhamdulillah. Tidak bisa ke alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ulang-ulang terus. Karena menyaksikan Allah, menyaksikan dia.
Kata gurunya, besoknya ini anak pingsan, sakit, didatangi oleh gurunya. Mana keadaannya? Saya sakit. Apa yang terjadi? Saya tadi malam sholat malam itu, saya hayalkan, bukan bayangkan Allah melihat saya bismillah tidak selesai, Al-Fatihah tidak selesai. Kata gurunya, dia buka topi gurunya, itu topi kebesarannya. Dia bilang, buka topi, mulai sekarang kau yang jadi guru, saya murid. Karena saya walaupun sudah guru, sudah dipanggil syekh, tidak pernah merasakan seperti apa yang kau rasakan. Tidak pernah mengalami perjalanan spiritual seperti engkau ini. Jadi kita tidak boleh pandang enteng orang. Kita juga barangkali sudah dianggap ini hebat. Mungkin ada anak-anak yang lebih hebat dari kita. Karena rezeki ini, pengetahuan tentang Allah itu Allah kasih kepada orang yang dia kehendaki. Walaupun orang baru masuk Islam. Ada yang sementara belajar sama saya ini, orang Manado baru masuk Islam, belum lama masuk Islam. Dia datang belajar sama saya di rumah tiap saat. Subhanallah, setiap dia sholat, dia melihat bayangannya itu kalau dia tutup matanya. Makanya dia bilang, Ustaz, saya kalau sholat bisa tutup mata. Kenapa saya bilang? Karena setiap saya tutup mataku, saya lihat diriku ada di muka terus gue sembahyang. Pernahkah kita begitu? Saya belum ketingkatan itu, kasihan. Saya belum bisa merasakan itu. Maka kita mohon maaf, dalam urusan ilmu agama tidak bisa kita ukur. Kalau dalam ilmu matematika mungkin itu ahli matematika, itu ahli fisika, karena kita tahu. Tapi kalau dalam urusan pendidikan agama, ilmu agama dalam sekali, kita biasa lihat orang biasa-biasa saja, ternyata pengetahuan agama bukan berarti yang baca nama ini hebat. Tidak, kita ini cuma Allah tugaskan memberikan pemahaman. Bukan berarti kita pintar. Saya sudah pintar, saya masih belajar. Ada bapak-bapak ibu yang lebih hebat, tetapi mereka oleh Allah tidak diberi tugas untuk menyampaikan. Jadi dai ini memang tugas, Pak. Tugas. Mau ditolak tidak bisa. Saya baru pulang dari pesantren Dolo. Pesantren Dolo, saya di sana biasa ini, pesantren Dolo. Masih hidup almarhum Abah Muhammad Nur. Ente mau khutbah juga, malas. Saya bilang, kenapa malas? Belum tidak bakat saya mau baca nama. Dikirim ke Jakarta, di pesantren sama Habib. Masya Allah, pulang kemari, kata Abah, ente sudah boleh baca nama. Abah ini mau mati, mama. Saya begitu. Saya bilang, oh, jangan dulu Abah, nanti Jo, meninggal di situ. Ketika meninggal, demi Allah saya, ketika meninggal tangisan saya, kenapa saya dulu kasihan. Waktu masih ada abahku saya tidak baca nama memang. Kenapa dulu waktu masih ada abahku saya khutbah, penyesalan di belakang. Maka saya balas ini, ya Allah, saya dimanapun orang undang saya mendatang, karena cinta saya sama abah saya. Maka saya ini Pak, dimanapun di kampung pelosok maupun orang undang yang pedis ada waktu saya datang, tidak pernah menolak. Kenapa? Saya menyesal bahwa kehidupan saya itu tidak ada. Ternyata Allah izinkan saya untuk pegang untuk dakwah, meneruskan abah. Setelah itu saya kasih sama saya punya adik, saya ini baca nama. Saya meneruskan abah, kau urusan akad. Almarhum Ustaz Makmur, potong kambing, potong sapi, potong ini, baru dia orang, obat orang. Ternyata Raja betul tidak berbakat. Dia ke politik udah bagus. Ternyata sekarang saya harus pikul dua, Pak. Sudah baca nama, potong sapi, potong kambing, baru dia orang juga. Ya, ternyata dua Allah kasih sama saya. Bukan berarti saya bangga, tidak. Berat tanggung jawab saya. Ya, sampai jam 2 malam orang merukia di sana itu di rumah. Ma itu saya bilang, aduh, saya tidak tidur kan. Saya bilang Allah yang kasih tidur saya. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi bapak-bapak ibu, petugas dakwah ini mulia. Oleh karenanya kalau kita di kampung Olaya ini, saya ingin harapkan adalah generasi kita ini. Sudah banyak generasi yang keluaran dari akhirat sana di Pasigi. Cuma yang ingin saya sampaikan, jangan menyesal. Karena biasa juga teman-teman akhirat tidak mau. Tidak usah. Masih banyak orang tua, jangan. Kasihan, minimal cuma jadi MC bagi ini sudah luar biasa. Saya bangga baru Maulid, Marwan sudah bisa Pak MC. Ya, banyak nih. Marwan sudah bisa Pak MC. Berarti sudah ada tampilan akhirat. Ya,
Jangan tunggu-tunggu orang tua, oh imam masih ada. Ini pas apa yang di MC burung irian, burung Sriwijaya apa itu masih ada. Tosi masih ada. Jangan. Semenjak orang masih ada kasih lihat betul bahwa kamu juga bisa. Jangan macam saya. Saya baca ramah abah aku tidak pernah lihat. Ya. Saya baca ramah abah tidak pernah saksikan saya baca ramah ini. Maka menyesal di belakang hari. Maka mudah-mudahanlah anak-anak al-herat yang ada di sini ayo bangkit sekarang. Sekarang waktunya. Ya jangan tunggu. Berikutnya kita kembali ke persoalan mati. Mati ini ada namanya ajal. Ajal makdi. Ajal makdi, ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata cara kerja ajal? Ini akan kita bahas. Tidak panjang-panjang ini. Ada Ustaz Kalibang ini. Bagaimana ajal mendekati kita? Ajal dalam beberapa kitab, coba kita buka referensi-referensi tentang mati. Dalam kitab-kitab pengenalan diri, dalam kitab-kitab kitab-kitab ruh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab ruhnya itu sudah menjelaskan. Begitu juga Imam Ghazali dalam kitab Ihya Dzikral Maut juga menjelaskan bahwa sakratul maut itu ada. Sakratul maut, sakara dari kata sakara yaskuru, sakran itu mabuk. Maka dipastikan ketika seseorang itu mengalami masalah yang namanya sakratul maut, dia akan mabuk. Mabuk itu apa? Dalam diri kita ini ada sifat Allah yang Allah simpan. Ada dari sifat 20 Allah, wujud Allah, wujud kidam baka muhalafatul hawadis qiyamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmul hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20 sifat Allah ini ada dititip 1% sama kita. Mana contoh sami'an, kita bisa mendengar. Pendengaran ini 1% dari sifatnya Allah. Basiran, melihat, itu adalah dari sifat Allah yang dititip sama kita. Maka kita al-insanu sir wa ana sir. Manusia itu rahasia kata Allah. Ya. Kenapa kita manusia itu rahasia Allah? Karena ada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah dititip sama kita. Allah melihat, Allah ilmu berakal, binatang tidak berakal. Allah memiliki qadiran muridan, Allah berkehendak, Allah memiliki nafsu, malaikat tidak Allah kasih. Maka ciptaan Allah yang paling sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu dalam sifat yang paling sempurna. Maka ketika kita sakratul maut, pertama Allah cabut telinga, tidak mendengar. Maka di mana-mana saya bilang, kalau sudah lihat orang-orang sudah gelisah begini, sudah banyak bolak-balik, berarti tanda. Talqin memang la ilaha illallah. Cukup sampai situ, jangan sambung. Karena ada saya pernah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan. Talqin cuma satu. La ilaha illallah, bisik di telinganya. Kalau dia sudah ucapkan stop. Sampai di situ. Tahan posisi itu sampai dia menghembuskan napas terakhir dengan yang dia ucapkan. Jangan lagi dikasih ingat yang lain. Jangan lagi dibisik yang lain. Jangan lagi datang satu bisik lagi. Datang lagi satu bisik lagi. Cukup satu orang saja yang tahu. Supaya apa? Tidak kacau. Ya? Jangan, oh itu anaknya lagi datang. Pas turun anaknya babisik juga. Orang kira dia batalkin. Cuma dia bilang, satu pesan Bapak, pertahankan napas. Masya Allah. Mau ditahan bagaimana? Ini sudah di sini, Pak. Satu pertahankan nafas, Pak. Na'udzubillahi minadorakan ya. Nah, mau ditahan bagaimana? Tidak bisa ditahan itu. Mohon maaf. Malaikat bilang apa? Nggak mau tahan, tidak bisa. Kita talqin memang pertama Allah cabut telinga. Wah, telinga dicabut kasih keluar pendengaran. Kedua, penciuman. Kita mau kasih cium apa lagi, orang sakratul maut tidak cium lagi. Ya. Kemudian mata. Maka kalau ada orang masih kenal orang, belum mati. Kau masih kenal saya? Iya, Ustaz Muhammad. Belum mati kau. Lanjut. Rasakan itu sensasinya. Tapi kalau dia sudah kenal lagi kita, berarti mata, sifat Allah basarun sudah keluar, tercabut. Kedua, apalagi ingatan.
Ya, ingatan sudah tidak ada lagi. Apalagi mutaharrikatan muridan, dan bergerak sudah tidak lagi. Sudah susah bergerak, itu sudah tanda-tanda juga. Ya. Maka yang ada ketika sakaratul maut tinggal dua, yaitu sifat Allah haya, hidup, dan ilmu, pengetahuan. Dia bisa saja tidak dengar, tidak bisa saja dia mungkin tidak melihat, tidak mungkin lagi merasa gerak badannya, tapi pengetahuannya kepada Allah masih ada. Maka itu yang dipertahankan. Pengetahuan, pengenalan kita sama Allah ada terus sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Maka suatu saat datang seorang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih yang sepian sahabat sana, mamaku tidak bisa bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak bisa. Kata Rasulullah, bagaimana dia mau bersahadat? Dia sudah dengar. Bagaimana dia mau bersahadat? Dia sudah melihat. Bagaimana dia mau bersahadat? Dia punya mutakalliman, berbicara itu sudah ditarik lidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Rasulullah bilang, berdoa pada Allah, ya Allah, mudahkanlah umatku ini dalam sakaratul maut. Tiba-tiba Rasulullah tadi sedih, tiba-tiba Rasulullah senyum. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Tadi menangis. Kata Nabi, ketika tadi saya datang dia tidak bisa berucap sama sekali. Tetapi Allah anugerahkan dia di akhir hayat kehidupannya, dia punya hati beristighfar sama Allah. Hatinya memohon ampun sama Allah. Mana buktinya? Air mata keluar dari matanya. Kalau ada orang meninggal dunia keluar air matanya, Pak, walaupun dia tidak ucap, tetapi ada penyesalan dalam hatinya. Yakin dia sudah berucap, tidak usah dipaksa lagi. Kalau dia sudah keluar air matanya, bukan bayi apa-apa itu. Ada bilang, oh mas batu apa bukan. Kalau ada orang meninggal dia keluar air matanya ketika sakaratul maut, yakin dan percaya bahwa hatinya menyesal, hatinya bertobat sama Allah, hatinya bermakrifat pada Allah. Jadi tahan saja. Insya Allah mudah-mudahan ya sudah pulang ke hadirat Allah. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Berikutnya, kalau kita akan meninggal dunia, kita akan didatangi oleh beberapa macam hal. Yang pertama akan datang sama kita berbagai macam gangguan. Gangguan mati ini yang penting kita, Pak. Gangguan mati ini penting. Maka kita latih ketika tidur. Ketika tidur, kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan berwudu. Setelah berwudu, kita tidur dari lambung kanan kita. Ya, babantal. Kalau Nabi itu babantal dengan ini. Nanti sahabat kalau sudah tidur, barangkali kaki sudah di atas, kepala di bawah, terserah. Yang penting awal tidur kita ambil sunnahnya. Ya, berikutnya kita membentengi diri kita. Baca Al-Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tiup di tangan, baru disapukan ke seluruh tubuh. Kenapa? Supaya kita dilindungi, dijaga oleh Allah ketika tidur. Orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu dalam ayat Al-Qur'an. Allah ketika ada orang mau tidur, Allah ambil dia punya nyawa. Digenggam Allah kalau orang tidur, Allah ambil dia punya nyawa. Syukur alhamdulillah ketika kita tidur Allah tempatkan kita punya ruh itu di Makkah. Maka ada orang mimpi, kenapa tiba-tiba saya di Makkah? Masya Allah, berarti tadi sholatmu bagus, salawatmu bagus, banyak, sedekahmu bagus, Allah taruh ruhmu di situ waktu tidur. Tapi ada yang ketika dicabut nyawanya oleh apa? Napasnya digenggam oleh Allah tidur, Allah taruh di sana, di tempat-tempat yang tidak baik. Makanya mimpi dikejar dikejar kalomba. Kenapa itu? Dikasih ketemu dengan ini. Yang baru dia sama saya cerita, Ustaz ini bilang, saya mimpi tadi malam laki-laki, tidak kenal namanya. Baru dia punya bagi dari panjang, bonar. Kenapa itu, Ustaz? Kenapa? Karena mungkin waktu tidur kamu tidak baca doa. Tidur itu adalah proses mati. Maka ketika kita tidur, Allahumma, ya Allah, apa doa tidur? Ya. Allahumma ahya bismika, dengan namamu ya Allah, bismika, dengan namamu ya Allah. Allahumma ahya, ya Allah Tuhan kami yang menghidupkan, wa amut, dan saya mati. Kenapa ketika kita tidur kita baca doa itu? Dikhawatirkan ketika tidur tidak tak balik-balik, tak tulus.
Allah lupa kasih kemah, tak tulus kita. Bukan Allah lupa, maksudnya Allah bilang sudah. Kembali pulang cuma bermaksiat, sudah tak tulus saja kan. Tidak balik-balik, maka banyak itu orang tidur, Pak, tak tulus, banyak kejadian itu. Tidur malam, Ustaz, begitu pagi, langsung aras. Tak tulus putih, ya. Makanya jangan kita tidak berdoa. Bilang memang situ la ilaha illallah. Tidur dengan Allah. Akan kita rasakan, Pak. Kalau kita tidur dengan doa, tidur dengan zikir, niscaya anggota tubuh kita ini akan bergerak sendiri. Ya, bergerak, dia mengikuti aliran darah. Aliran darah ketika kita la ilaha illallah tidur, maka aliran darah dalam tubuh kita akan bergerak berzikir kepada Allah. Semenjak kita punya tidur dihitung berzikir sama Allah. Kita punya ini dihitung berzikir sama Allah. Susah itu Ustaz, saya sengaja mati tidur. Ambil tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka kata Nabi, kalau orang berzikir ketika dia tidur, maka sepanjang tidurnya itu dihitung berzikir sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu, maka ketika sakaratul maut datang sama kita, gangguan-gangguan cahaya tadi itu banyak-banyak cahaya, ya, banyak cahaya ini yang datang sama kita. Mudah-mudahanlah semuanya kita ini oleh Allah dituntun untuk menuju kepada Allah dengan radiyatan mardiyah. Kuncinya kita hidup di dunia ini dua yang kita cari, Pak. Dua kita cari. Pertama radiyatan. Apa itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dalam keadaan ridha. Ya Allah, saya ridha, ya Allah. Ya Allah, saya sudah ikhlas, ya Allah. Kalau kamu panggil ya Allah sudah ikhlas, saya. Itu namanya ridha. Karena yang bikin susah orang mati itu adalah dia tidak ridha. Dia tidak mau mati. Jangan dulu ya Allah, jangan dulu, kasihan ya Allah, masih banyak dosa ya Allah. Akhirnya DP nafas dicabut, tak berhenti. Ketika dia belum ridha, dilepas oleh malaikat. Ridha lagi dicabut pelan-pelan, susah mati. Tapi kalau kita ridha, insya Allah, kita ikhlas, insya Allah cepat prosesnya dibawa oleh malaikat pencabut nyawa. Oleh karenanya syarat untuk mati sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir, kita akan menghadapi meninggalkan anak dan istri kita, ya, meninggalkan keluarga kita. Bagaimana kita cara mendidik anak dan istri kita ketika kita mati? Mereka ikhlas. Ketika mereka mati, mereka ridha. Ketika kita mati, mereka sudah siapkan kita. Yang pertama, orang-orang tua ingatkan, kalau ada yang punya uang, yang kamu yakini uang itu uang benar-benar halal, bersih, benar-benar keluar keringat kita itu, dapatkan itu doi. Ulama bilang beli kain kafan. Kenapa? Ketika kita mati nanti, mudah-mudahan kain kafan itu bersih dari riya, bersih dari utang. Jangan nanti karena tidak uang anak-anak kita dia berutang akan itu. Nauzubillah misalnya, ya, beli kain kafan. Orang-orang tua dulu itu sudah siap semua. Saya punya orang-orang tua sudah saya kasih tahu di mana-mana. Beli kain kafan. Kain kafan itu setiap saat ketika kita lihat kain kafan kita ingat, ya Allah, ini pakaian terakhir saya. Saya punya baju yang harga 200.000, 300.000 itu saya mau kasih tinggal semua. Ya, yang saya bawa ini kain terakhir saya. Imam Ghazali, sedikit cerita sebagai penutup. Ketika dia sudah meninggal dunia, subuh-subuh hari Senin, Imam Ghazali itu langsung bilang, alayya bil kafan, saya butuh kafan, diambil kafannya. Yang sudah dia siapkan, kemudian kafannya itu dia cium, dia taruh di matanya, ya Allah, khalisna ya Allah, khalisna ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya sudah mau mati. Masya Allah. Begitulah kita, insya Allah, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Diberikan kemudahan, kita punya anak-anak, jangan tinggalkan utang sama anak-anak, ya. Jangan dia menyanyi nanti, ayah, nyanyi lagu ayah itu biasa. Anakmu sekarang banyak menanggung beban, ya. Dia balik, anakmu sekarang banyak menanggung hutang.
Nauzubillah min dzalik. Gara-gara kita orang tua utang, anak yang susah. Jadi sederhanalah hidup, asal jangan ada utang. Sederhana, jangan paksakan diri dengan utang. Hanya kita mati tidak ditahu. Anak kita kasih mau mencaci maki kita kalau orang tidak mampu. Ya Allah, gara-gara papa ini utang yang saya mati itu orang ini kasihan. Bisa jual, jadi jangan. Sebelum kita mati kasih hadis memang di mana ada utang, insya Allah. Mudah-mudahan kita pulang semua anak-anak kita senang, anak-anak tidak beban. Amin ya rabbal alamin. Besok gua baca ramai ini maulid di Petapa habis duhur, di Masjid Darussalam, di Masjid PU habis asar. Jadi mau simpan suara. Mohon maaf tidak panjang-panjang. Ini demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Berdoa pada Allah semoga almarhumah ini bersama bapak yang sudah mendahului kita, Allah sudah tinggalkan anak-anak yang soleh-soleha, dua saudara saya sampai sukuku Tosi, Ibu Dani dan seluruh keluarga yang saya tahu semua nama anak-anaknya. Cuma ini yang saya kenal. Mudah-mudahan Allah berikan ketabahan, kesabaran, ya, keikhlasan dalam menghadapi musibah ini, dan seluruh amanat-amanat orang tua mudah-mudahan bisa dijalankan. Amin. Kalau seandainya orang tua ini ada hutang, barangkali bukan utang uang, utang puasa, utang janji sama orang, utang nazar, tolong dilunasi. Ya, ada biasa orang tua saya kalau sembuh, ya Allah, saya mau ini, ya Allah, kalau saya punya anak ini, akhirnya ketika dia mati dia lupa itu nazarnya, anak-anak kena tugasnya. Ya, apalagi kalau dia bilang pernah naik haji, Pak, itu namanya badal haji, mengganti haji. Ada orang tua dia taruh dia punya uang, anak saya mau naik haji, meninggal dia kewajiban anak kumpul uang berapa orang anaknya, mama itu lalu balik haji, orang gantikan, ya, badal haji namanya. Ya, apalagi kalau dia sudah begitu tadi, mudah-mudahan kita bisa bayarkan. Demikian, mohon maaf ada yang kurang, lebihnya dari Allah. Mari kita saksikan season berikutnya. Siap-siap puru dikocok, ya. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.